pembongkaran yang namanya makamnya Eki, ya pembongkaran makamnya Eki katanya untuk kepentingan apa katanya, ya kepentingan kecurigaan. Ibtu Rudiana murka tolak makam anaknya dibongkar. Bu Idia dan Dede tunjukkan bukti baru kejanggalan kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Tentunya kita masih mengikuti update dari kasus Vina Cirebon, di mana pra-peradilan sengketa telah masih berlangsung, ditambah kesaksian Dede ini juga sedang diperjuangkan oleh pengacara kondang yang bernama Otto Hasibuan, di mana Dede ini salah satu kunci di kasus Vina selain AF yang memberikan kesaksian palsu yang membuat 7 terpidana itu harus mendekam di penjara seumur hidup. Walaupun salah satunya Sakatetel sekarang memperjuangkan pra-peradilan, kalau Sakatetel ini pra-peradilannya mulus, diterima oleh MA dan bisa memastikan 7 terpidana juga yakin gitu, ada peluang bisa dibebaskan juga gitu kan. Tapi harus berbagai pihak ini kerjasama, tentunya dengan niat baik ya, karena kan salah satunya AF kayaknya sedang dilindungi, atau mungkin F ini merasa tertekan, atau F ini bingung sampai menemui ayahnya kan diam-diam. Tapi selain F ini kan Dede yang paling berani secara kesaksiannya ya, dan melindung di balik pengacara Otto Hasibuan sampai dipekerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu adalah udah bentuk support ya. Semoga dengan kesaksian Dede ini ditambah saksi-saksi lainnya mendapatkan titik terang semakin cepat. Kasus Vina ini arahnya ke kecelakaan murni kah, atau pembunuhan, atau ada unsur yang memanfaatkan kasus Vina ini, seperti apalah. Kita simak reaksinya dari pengakuan Dede dan Otto Hasibuan meyakinkan atas kesaksiannya ini harus valid ya. Gitu, kita simak ya. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya, Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah, yang 7 ini, walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu, kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada, Pak. Ini tonton orang loh, seluruh Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar, Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya, Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius, Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius, Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan? Iya kan? Saya udah tahu resikonya, Pak. Ya kan? Jangan sampai salah loh ya. Siap, Pak. Tidak berubah? Tidak sama sekali, Pak. Di depan semua orang ini kau katakan tidak berubah? Tidak, Pak. Buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Nggak berubah, ngapain takut, Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali, Pak. Takut sekali Takut memang? sekali, Pak. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur, Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali, Pak. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak, Pak, sama sekali. Takutnya apa, Pak? Tinggal dilawan aja. Ya, jadi yang penting gini ya, saya juga sungguh-sungguh berharap jangan karena ada satu hal Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi, ya kan? Nah, syukur kalau betul dulu kau berbohong, kau menyatakan bahwa kamu menyesali perbuatanmu, pertahankanlah itu agar kami juga jangan tersesat.
kami nggak mau tersesat. Tapi kalau benar yang kamu katakan itu, kami akan tetap berjuang membela 7 terpidana itu. Siap. Ya. Nah, baik. Terima kasih Dek. akan memperjuangkan 7 terpidana. Kalau kesaksian Dede ini valid ya, dipastikan ini benar-benar intinya di Dede dan Aep. Walaupun Aep ini belum bisa diajak kerjasama, Aep ini masih tertutup, masih mungkin kebingungan harus gimana atas kesaksiannya yang dulu gitu, belum seyakin Dede gitu kali ya. Semoga aja ini dapat titik benderang gitu ya, kalau memang di pihak Dede ini yang benar gitu. Ditambah sekarang nih yang pastinya paling teliti, paling edukasi, dan paling menelusuri jauh di kasus ini adalah komentarnya Ibu Widya. Ibu Widya ini kan mengomentari kasus Vina dari awal sampai akhir seperti apa. Ditambah beritanya juga kan mengarah ke bukti-bukti yang terus-menerus bermunculan gitu. Salah satunya itu Ibu Widya ingin Pak Ibtu Rudiana itu kalau memang jujur mungkin sampai disumpah pocong, karena Pak Ibtu Rudiana pernah bilang saya siap disumpah pocong. Kalau dibuka itunya, dibuka makam anaknya gimana, boleh enggak, tapi di situ agak ragu gitu kan. Simak aja seperti apa kecurigaan Ibu Widya mengenai konferensi pers Ibtu Rudiana kemarin yang mengenai sampai berani sumpah pocong. Apakah seorang itu ya yang harusnya intelijen tinggi, normatif, dan mengayomi ataupun sisi manusianya harus lebih gimana gitu ya, lebih ke mistis kah, itu agak ganjal gitu ya kalau harus sampai sumpah pocong gitu ya. Ya udahlah, kita simak aja seperti apa. Kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau, ya, disumpah apapun mau, ya, karena yang mati itu benar-benar anak saya, ya kan. 7 turunan saya bisa mati semua kalau saya itu bohong. Tapi ada satu, ya, kenapa? Kalau memang benar ya itu disumpah pocong mau, sumpah apapun mau, ya berani mati 7 turunan, you ya di sana ya. Kenapa menolak makam itu dibongkar untuk kepentingan penyidik, untuk disidik karena orang banyak curiga, ya kan. Kalau ada orang bilang, saya akan keberatan. Kenapa keberatan? Kenapa keberatan? Kalau memang Anda itu katanya berani sumpah pocong, berani sumpah apapun, ya kan, kemudian 7 turunan, ya rela mati semua, ya kan. Kalau yang di makam itu adalah anaknya Eki, ya kan, anaknya Pak Rudiana, yaitu Eki. Nah, kenapa Pak Rudiana nolak? Saat Hotman Paris bilang, kalau ini untuk kepentingan pembongkaran yang namanya makamnya Eki, ya, pembongkaran makamnya Eki katanya untuk kepentingan apa katanya? Ya kepentingan kecurigaan orang, Pak. Ya, kenapa Bapak menolak, keberatan? Akan diapakan katanya? Akan dipertimbangkan atau apa katanya gitu. Nah, katanya sanggup mati 7 keturunan, sampai 7 turunan sanggup disumpah pocong, yang masuk akal lah ya. Kalau misalnya rakyat Indonesia ini masih curiga dengan itu, ya sesuai dengan pertanyaan Hotman Paris, ya kalau memang Bapak itu disumpah pocong mau, segala mau itu ya, 7 turunan bahkan ya kan disumpah ya mati semua, ya kan. Nah, kenapa Bapak menolak? Kalau untuk kepentingan membuktikan penyidik ya, kepentingan pembongkaran makamnya seorang Eki itu katanya, itu kan itu pertanyaan dari yang nama Hotman Paris kan. Kenapa Bapak menolak? Itu keberatan gitu ya. Ya, Indonesia semakin curiga dong, Pak. Ya, sama orang Bapak itu sikapnya seperti itu, ya kan? Benar kan? Ya. Semua tuh hampir lebih fokusnya mencurigai Ibtu Rudiana dan oknum-oknum di dalamnya yang membantu pada saat waktu itu proses hukum ya. Dan sekarang gimana nasibnya Ibtu Rudiana kalau nanti kedepannya bisa terbukti mungkin salah tindakan, hilaf di kasus Vina ini seperti apa? Makin rumit pastinya kan kasus Vina ini. Kita simak lagi komentarnya Ibu Widya. Membuat dia tidak tenang katanya. Coba deh simak kembali deh
pertanyaan itu ya kan. Katanya disumpah pocong mau 7 turunan disumpahin bahwa benar-benar. Tapi kok untuk kepentingan umum penyidikan ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah loh Pak. Ya kenapa keberatan? Ya kan? Kenapa keberatan? Di situ udah jelas loh Bapak menolak keberatan. Saya keberatan, keluarga keberatan. Kenapa? Membuat dia tidak tenang di sana. Ah, nggak mungkin lah Pak. Ya jangan banyak alasan deh. Ya, di sini semakin curiga. Di sini semakin curiga loh rakyat Indonesia. Ya kan, katanya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, bahkan 7 keturunan katanya ya kan, disumpahin biar mati semua keluarganya, sanggup mati semua. Pak, ini bukan main-main loh. Ya udah sebut-sebut atas demi nama Allah di situ ya kan. Ya itu kan Hotman Paris yang mempertanya, bukan orang lain loh. Ya kami mengamati itu, pembicaraan itu ya, sebagai pengamat pembicaraan kalian itu ya. Kenapa Pak Rudiana keberatan ya kan, dengan alasan membuat anaknya tidak tenang di sana. Halo Pak, Indonesia akan semakin curiga. Bukalah yang jujur-jujurnya ya, jangan menutupi orang-orang deh ya, senggol-senggol doh ya yang mantan-mantan Kapoldanya dulu ya, begitu. Jangan nutup-nutupin ini deh ya, nutup-nutupin kasus ini. Untuk apa sih sebenarnya ya? Itu aja Pak ya. Kalau udah disumpah-sumpah itu mau, semuanya mau ya, artinya untuk kepentingan masyarakat umum ini ya, kepentingan penyidik, kepentingan hukum ya harus ya. Masa menolak dengan alasan ya anaknya Eki nggak tenang di sana? Yang nggak tenang itu yang di mana maksudnya? Nah, saya berpendapat begini, kalau memang perkataan Bapak, saya keberatan karena membuat, kalau dibongkar yang namanya makam itu, dibongkar makam itu katanya kan membuat Eki ya anaknya tidak tenang di sana. Artinya Pak, anaknya tuh yang tidak tenang tuh di mana? Kalau sudah almarhum, tenang-tenang aja, yang penting doa. Tapi kalau memang dia ada di suatu tempat di sana, ya mungkin juga dia nggak akan tenang. Jadi salam waras aja deh Pak. Ya, dari kesaksiannya itu Rudiana ini malah banyak ada kabar isu kalau Eki masih hidup. Apa betul Eki masih hidup? Ini jadi janggal peristiwanya, semakin bertanya-tanya, dan ada sampai yang berani, salah satu warga bilang kalau Eki kemungkinan masih hidup. Apa iya Eki masih hidup? Tapi ini hanya konspirasi mungkin gitu. Kita nggak bisa memastikan keberadaan Eki soalnya sekarang ini kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal ya semoga mau nggak mau itu makam harus dibongkar agar kasus Vina ini diusut lagi dari nol, dari awal ya, supaya semuanya netral, supaya semuanya benar-benar jelas, benar-benar harus dari nol sih. Ditambahkan kemarin kesaksiannya Widi dan Mega ini jadi nambah informasi baru gitu, dan bisa akurasi di jam, tanggal, waktu sesuai kalau arahnya Vina ini ke kecelakaan. Tapi ini yang lebih mencurigakan adalah Eki selama ini kan tidak ada yang membela. Eki juga tidak ada pengacaranya seperti dari keluarga Vina. Eki juga tidak keluarganya keluar-keluar atau apa gitu ya, ibunya atau apa diam-diam aja kalau masih ada, atau dari pihak keluarganya lah mungkin ada yang memberi kesaksian juga kalau almarhum Eki itu masih bener meninggal gitu, takutnya masih hidup ya. Gitu aja update dari channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih, nanti tunggu lagi update yang lebih menariknya untuk di kasus Vina ini makin seru. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup, bye.